Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Allah SWT. Pagi ini Allah masih tetap memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu karena terlampau banyaknya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian tidak menghitung nikmat-nikmat karunia yang Allah berikan kepada kalian, tentu kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Apalagi nikmat yang satu ini, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang Allah benar-benar pilih kasih. Allah tidak akan memberikan kepada sembarang orang. Allah hanya memberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, hamba-hambanya yang dicintainya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wa huwal fadlul azim. Itulah karunia dari Allah yang Allah berikan hanya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah adalah pemilik karunia yang besar. Iman itu mahal, ibu sekalian. Karena betul-betul istimewa, hanya hamba-hamba pilihan. Bahkan hari ini pun di subuh ini kita telah membuktikan betapa nikmatnya iman, karena bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di dalam hadits Rasulullah, bila seorang telah menyempurnakan sholat subuh berjamaah, faka'annama sholal laila kullahu, maka sungguh dia telah sholat semalam suntuk. Semalam suntuk. Man sholal isya'a fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya dalam jamaah, yaitu ke masjid berjamaah, seolah-olah dia qiyamul lail setengah malam. Ini hebatnya. Kemudian tadi bila kemudian dia sempurnakan dengan sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Waktu semalam suntuk, Bapak Ibu kalian, boten. Boten kuat, boten. Semalam suntuk. Ya, hebat sekali. Inilah karunia Allah yang tidak mungkin didapatkan kecuali mereka telah diberi hati yang penuh dengan iman. Iya, karena sholat isya itu sholat yang berat.
Sholat subuh juga sholat yang berat. Sholat isya itu sholat di mana kita mulai ngantuk. Ibu, apa batas subuh ini ngantuk? Sedangkan sholat subuh, sholat kita masih ngantuk. Gitu. Ngantuk itu berat. Makanya istimewa sholat subuh itu. Ya. Sholat subuh itu ada tadwib, seruan as-salatu khairun minan naum. Itu hanya ada di sholat subuh. Karena sholat terberat. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu namanya tadwib, ya, supaya hawa nafsu kita kalah. Tapi tentu kalau kita punya iman, punya Islam itu ringan. Ya, betul ya Bu. Apalagi sholat isyanya di rumah, berat lagi itu. Maka untuk bisa menjaga isya di waktu yang pas, ya, di waktu yang istimewa, yaitu ketika adzan dikumandangkan kita ke masjid. Dan dua sholat ini adalah indikator keimanan. Indikator itu tanda-tanda yang membawa kepada suatu pengertian atau keadaan yang kita inginkan. Indikasi, tanda-tandanya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, inna atqala salatin alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamun ma fihi ma la'atuhuma walau habban. Salat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar atau subuh. Padahal kalau mereka tahu, tanda petik nih di garis bawah ini, pahala yang ada di dalam kedua sholat itu, dia pasti akan datang, walaupun dengan merangkak, ya, hiperbol, ya, betul-betul di seolah luar biasa kali, sampai-sampai mau datang meskipun dengan sangat sulit mencapainya, yaitu dengan merangkak. Nah, ini ibu sekalian, ya, bayangkan ini nilai iman di sini. Artinya kita yang memiliki iman, memiliki semangat dalam beribadah kepada Allah harus bangga, ya, bahwa kehadiran kita di sholat isya dan subuh itu istimewa sekali, pahalanya besar sekali. Sehingga dikatakan kalaulah mereka tahu pahalanya bima, ya, apa yang ada di dalam keduanya tadi pasti datang. Ya, Bapak Ibu hadirin masyiral muslimin rahimakumullah. Nanti saja saya sering membuat suatu gambaran, ya. Nanti saja ini Masjid Nurul Hidayah memberi pengumuman, ya, pengumuman di pintu ditulis, barang siapa datang sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid ini, setiap pulang dari masjid kami sediakan door prize 5 juta rupiah. Misalnya, ya, syarat dan ketentuan berlaku.
Syarat keturunan berlaku ini apa? Syaratnya datang dan pulang merangkak. Kira-kira datang nggak, Bu? Datang, ya. Belum bayar utang. Ya. Bayangkan, setiap hari isya subuh berarti 10 juta. Ya. Itu harga murah 5 juta. Tentu pahala dari Allah lebih dari itu. Ya, ini gambar untuk menggambarkan. Ya, untuk membuat suatu permisalan supaya kita paham betapa besar pahala yang disediakan Allah bagi mereka yang bisa hadir ikut sholat berjamaah Isya dan subuh. Dan ini sesungguhnya indikator iman seseorang. Maka kita lihat sholat yang paling sedikit yaitu, Bapak Ibu sekalian, kalaulah bukan Ramadan, bisa jadi ibu-ibu juga tidak di masjid, bapak-bapak. Ini betul nyinggung ya, betul. Ini realitas semua. Nah maka mulai Ramadan ini sadar, termotivasi pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala ya di kedua sholat ini. Sholat Isya jelas ya, sholat subuh juga jelas. Di mana waktu itu kita berat melaksanakannya, maka tentu pahala pun sama beratnya. Karena apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya. Kalau amalnya berat, pahalanya berat, begitu. Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimahumullah. Jadi ini indikator, oke? Sangat penting kita pahami karena ini hubungan dengan iman. Iman itulah kunci yang harus kita bawa besok menghadap Allah. Iman namanya. Tanpa ini kita nggak akan selamat. Dan dengan iman ini kita selamat. Jadi ini masalah besar, ya, besar sekali. Kalau kita bicara iman itu perkara besar, apalagi munafik itu lawanan dari keimanan seorang. Sedikit saya singgung ibu sekalian, khususnya tadi sholat subuh dulu, ya sebelum kita bahas tentang orang munafik. Sholat subuh itu luar biasa, keagungannya. Ya. Sholat subuh juga sering dihubungkan dengan sholat asar. Saya sampaikan sebuah hadits, Rasul mengatakan, man sholal bardaini dakhalal jannah. Jaminan dari Allah. Siapa yang melaksanakan sholat di dua waktu yang sejuk, dua waktu yang dingin, yaitu sholat subuh dan sholat asar, kata para ulama, pasti masuk surga. Jaminan ya. Jenengan kan ingin yang pasti Mbok ya. Jangan PHP. PHP siapa? Harapan palsu ya. Ini enggak, ini jelas pasti jaminan dari Allah. Ya. Dan sholat subuh ini juga istimewa. Bisa lihat di surah Al-Isra ayat 78. Aqimis shalah fi duluki syamsi wa ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashuda. Dan dirikanlah salat tatkala gelincir matahari hingga gelapnya malam, masuk gelapnya malam. Dan juga
sholat yang dikenal dengan Quran fajar, yaitu subuh. Dan Quran fajar itu atau sholat subuh itu sesungguhnya dipersaksikan. Ayat 78 ini mengingatkan kita akan kewajiban sholat 5 waktu. Ya, aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Pertama ketika mulai gelincir, ya, matahari, terus sampai mulai menginjak malam, yaitu maksudnya kerjakan sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian menjelang malam, yaitu awal malam namanya maghrib, akhir malam namanya isya. Kemudian yang kelima, dan sholat yang disebut dengan Quran fajar. Istimewanya ada sebutan Quran fajar, yaitu sholat subuh. Jadi walaupun di Al-Quran tidak dijelaskan 5 nama sholat secara tegas berurutan, tidak ada. Tapi ayat ini sesungguhnya dan ayat yang lain yang semakna, maknanya adalah kewajiban sholat 5 waktu. Dan di situ disebutkan yang paling seolah istimewa, ya, walaupun semua sholat istimewa, ya. Tentu di antara istimewa ada yang teristimewa, itu sholat subuh, ya, disebut Quran fajar. Quran itu artinya bacaan, ya, bacaan Al-Quran. Maka di dalam sunnah perjalanan Nabi SAW, sholat subuh beliau itu panjang. Ibu, Pak, apa? Ngantuk ya? Masih ngantuk berarti. Panjang. Panjangnya begini. Dia adalah sholat yang pendek rokaatnya. Paling pendek kan ya, rokaat. Tapi paling panjang pelaksanaannya. Letaknya di mana? Di suratannya. Nah niku, oke. Kadang-kadang kita sholat kok, ya kenapa subuh 2 rakaat ya? Kenapa zuhur 4 rakaat misalnya? Itu namanya ghairul maqbulil makna, nggak bisa diakal. Itu namanya tauqifi, terserah Gusti Allah ya. Orang ngotak-ngotik jenengan ya. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Nggak usah ditanya. Ada hikmah yang kita tidak tahu, ada kebaikan-kebaikan yang nanti Allah uraikan kepada kita dalam pelaksanaannya sebenarnya. Contohnya subuh ini 2 rakaat, diantaranya adalah 2 rakaat subuh ini panjang pelaksanaannya. Kalau kita lihat ya dalam praktek beliau sholat subuh dan para sahabat, disimpulkan oleh seorang ulama besar Ibnu Qayyim rahimahullah, bacaan beliau itu antara 60 hingga 100 ayat. 2 rakaat 100 hingga 60 hingga 100 ayat. Zaman dan dawa sidik. Ya, kalau kita rata-rata mungkin 10 menit atau 15 menit. Itu pendek maksudnya. Ya. Dan kalau kita pakai 100 ayat ya mungkin sampai hampir 20 menit ya. Berkebalikan dengan umumnya kita, subuh malah pendek. Ya. Pertama idza jaa. Rakaat kedua inna a'toina. Enggak apa-apa, kurang jenah ya. Kurang seger. Kurang mantap subuh niku masyaallah ya. Ayo baca Al-Qur'an, disebut Quran fajar karena di situ ada renungan kita membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi istimewanya satu itu Quran fajar. Maka ibu-ibu bapak sekalian, kalau sholat subuh ya mandan siap, mandan ngerti bahwa ini mau mandan dawa. Begitu imam membaca amma yatasaalun,
Aduh, ciloko. Ciloko. Maning-maning amaya tasalun. Besek mana kita waqa'atil waqi'ah. Aduh. Rasa ngeri masjid bae ya. Ini enggak benar ya, justru senang alhamdulillah bisa dengarkan bacaan Quran di pagi hari ketika hati masih bening, urusan masih bening waktu subuh itu. Hati lebih hidup. Satu Ibu, gimana nanti kita begitu ya, insya Allah. Lalu yang kedua dari ayat tadi adalah Inna Qur'anal Fajri kana masyhuda. Istimewa ini. Sesungguhnya Quran Fajar itu, yaitu salat subuh, dipersaksikan. Lihat di tafsir Ibnu Katsir misalnya diuraikan bahwasanya salat subuh ini istimewa karena kehadiran 2 shift malaikat. Nah, ya. Pertama malaikat malam yang selesai tugas mau pulang. Nah, itu. Yang kedua ditentangi malaikat siang yang baru mau tugas. Itu ya. Jadi 2 rombongan malaikat shift 2 shift bertemu untuk sholat subuh dulu. Maka mereka berdesak-desakan di masjid ini. Percaya Bu? Percaya mohon iman itu percaya yang penting. Kita nggak bisa membuktikan dengan mata kita. Hanya ada satu yang saya sering sampaikan. Kalau kita ingin tahu malaikat gampang. Ibu bapak letakkan ayam jago di depan masjid dikurungi. Pasti dia berkokok terus. Karena kata Rasulullah, kalau engkau mendengar ayam jago berkokok, mintalah karunia kepada Allah, karena dia sedang melihat malaikat. Ya, kokok ayam jantan. Tapi kalau engkau mendengar suara keledai meringkik, bertawudlah, karena dia melihat setan. Ya, jadi contoh. Panjenengan mau keluar rumah. Doanya apa Bu keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Maka malaikat akan mengiringi kita. Nah, ketika di jalan kita ketemu yang jago mesti keluru. Mesti itu. Ya. Dan itu berkali-kali saya alami bersama teman-teman ya. Keluru itu. Ya. Nah, yang parah kalau nggak keluru. Berarti orang malaikat yang bareng gitu ya. Sekarang jarang jago. Jarang jago ya ke pasar ya. Jadi gitu ya, indikasinya begitu. Lurus terus. Jadi suatu saat saya ngisi taklim di Masjid Baitul Hikmah. Pagi jam 6 ya. Awal pembukaan kira-kira 10 menit kemudian ayam jago pada peluru di sekitar masjid itu ya. Betul-betul menggetarkan ya, wah malaikat banyak ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengirim sepasukan malaikat yang tugasnya khusus mencari majelis taklim gitu. Ya. Jadi setiap saat Allah mengirimkan utusan malaikat-malaikat yang tugasnya mencari majelis taklim untuk datang, untuk mendoakan orang-orang yang ada di dalam majelis taklim itu. Dimintakan ampun, dimintakan rahmah, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum ya. Allahumma barik lahum. Doa-doa itu akan selalu disampaikan malaikat untuk yang mendatangi majelis taklim. Termasuk subuh ini ya, malaikat-malaikat shift malam datang tadi salat subuh. Wa alam bisawab sudah pulang belum? Ya. Yang kedua malaikat siang yang mau tugas. Ini masih berarti ya di sini. Ini di belakang jenengan Bu. Ya itu tuh. Boten kertas.
Kemudian malaikat yang tugasnya apa tadi? Mencari majelis taklim. Luar biasa. Maka subuh istimewa itu mashuda, dipersaksikan. Nah, boleh tambah lagi dipompa imannya ya. Ini untuk bekal jenengan nanti ba'da Ramadan. Ya. Jadi semangat ibadah subuh khususnya bukan hanya di bulan Ramadan. Terus sampai akhir hayat kita, tidak kenal bulan terus ya. Hanya Ramadan tentu kita lebih khusyuk ya. Lebih semangat itu saja. Tapi tidak mengurangi semangat kita setelah Ramadan. Baik, nah sekarang kita sudah waktu ya. Sekarang kita lihat Ibu sekalian. Tadi disinggung orang munafik. Nah, ini yang kita harus takuti. Karena ciri khas khusus yang diberitahukan kepada kita, cirinya tadi sangat berat. Nah, menjalani sholat Isya dan subuh tadi. Karena orang munafik itu memang orang kafir kan. Maka tindakan ibadah tentu terpaksa hanya untuk hapus-hapusan bahasa kita. Ya. Nah. Orang munafik itu innal munafiqina yukhadi'una wa huwa khadi'un. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Itu An-Nisa 142. Orang munafik itu hendak menipu Allah. Dan Allah tentu akan balas tipuannya. Ya. Dia, orang munafik itu, kalau melaksanakan sholat, maka dia malas, usala. Ya. Cirinya itu malas karena belum bunyi tok ngapusi. Bahasa kita kan belum bunyi ngapusi itu belum buan tok ya. Jadi orang munafik itu menipu Allah. Allah kok ditipu? Oh, kita saja kadang ditipu, ngerti ya? Ya Allah. Nah, Allah akan balas tipuannya. Mereka kalau sholatnya dengan malas. Kenapa? Karena dia tuh riya. Hanya ingin dinilai manusia supaya kelihatan dia orang Islam, orang yang sholat. Sedikit dalam mengingat Allah, sedikit. Nah, ancamannya apa? Tadi di ayat 145-nya innal munafiqin fid darki asfali minan nar. Walan tajidu lahum, dan mereka tidak akan menemui nasira, penolong. Orang munafik itu nanti di nerakanya paling bawah, paling kerak. Ya. Dan mereka tidak akan ada yang bisa menolongnya. Dari sekali neraka bertingkat-tingkat. Kalau surga bertingkat ke atas ya, kalau neraka bertingkat ke bawah, semakin bawah semakin hina. Nah, itulah orang munafik. Maka tentu kita takut. Jangan mencirikan atau membuat tadi suatu amalan yang indikasi atau merupakan gambaran orang munafik. Ya, di antaranya apa tadi? Harus kita hilangkan rasa berat sholat Isya dan subuh. Apalagi Bu, dalam hadits yang lain, ada riwayat yang lain, itu mereka cirinya, ini kata sobat Ibnu Mas'ud, mereka itu kalau beliau mengatakan walaqad ra'aituna, ya, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, kata beliau. Ini kata sobat Ibnu Mas'ud. Ya, kata beliau dalam pandangan kami, kata beliau, bahwa
tidaklah orang menyelisih kebiasaan kami yaitu salat berjamaah kecuali dia itu munafik tulen katanya. Jadi zaman sahabat nggak ada orang yang tidak ke masjid. Kalau ada orang tidak ke masjid, tidak berjamaah, itu mesti munafik tulen, maklumun nifaq. Itu ngeri sekali ya. Sampai-sampai apa? Saking takutnya sahabat Nabi disebut munafik, walaupun sakit minta dibokong maring masjid. Yang wedi, saya takut saya disebut munafik. Di zaman Nabi jelas-jelas sekali, di zaman sahabat ya, mereka jelas mengetahui orang munafik itu mana, yaitu orang yang tidak mau ke masjid. Sehingga sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, siapapun yang tidak ke masjid menyelisih kebiasaan kami jamaah di masjid, pastilah ya. Di sini ada kata ma kemudian ila, itu artinya mesti ya. Apa? Munafikun maklumun nifaq. Munafik jelas maklum terang-terangan itu ya. Maka beliau menceritakan di antara kami bahkan ada yang harus dipapah ke masjid, ditegakkan di antara shaf supaya tidak dicap munafik. Siki nembe kesel sidik lah mengko. Ngeri sekali. Ibaratnya kita tuh baru pulang dari sawah capek seperti apapun, adzan zuhur, adzan asar langsung ikut wudu ke masjid. Ini contohnya ya. Nah, jadi malu wong mukmin kok ora mari masjid. Ada panggilan hayya 'alas shalah ora krungu. Hayya 'alal falah ora mireng. Itu zaman Nabi, zaman sahabat disebut apa? Maklumun nifaq. Naudzubillah. Kenapa? Mereka adalah fidarki asfali minan nar. Fidarki asfali minan nar. Akan ada di paling bawahnya neraka. Naudzubillah min dzalik. Sekalian, kami tadi sama cekap nggih. Jenengan pun sami ngantuk. Biasanya kalau sudah selesai mau salam pada beger malih. Nah, yang parah kalau ustadznya yang ngantuk lah ini. Nanti nggak ada taklim. Ya. Baik, Bapak sekalian, sampai di sini insyaallah kita masih bisa bertemu di tempat yang lain. Di penghujung Ramadan ini mudah-mudahan kita tetap stamina terjaga sampai mendapatkan apa yang kita idam-idamkan la'alakum tattaqun. Betul-betul menjadi orang yang takwa. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.